Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Izin menanggapi komentar ya, memberikan motivasi atas komentar. Jelas jika menganut Islam dengan iman yang benar, Allah jamin masuk surga. Masya Allah ya. Itu betul sekali ya. Tidak perlu diragukan. Insya Allah ya. Allah SWT berfirman di dalam surah Al-Kahfi ayat 107. Innallazina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatil firdausi nuzulah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh, maka Allah SWT akan masukkan ke dalam surga firdaus sebagai tempat tinggal. Jadi artinya apa? Kita harus beriman kepada Allah SWT. Ketaatan kepada Allah dan Rasulullah adalah suatu kewajiban. Atiullaha wa rusullah la'allakum turhamun. Untuk mendapatkan rahmat, yakni surga di sisi Allah Subhanahu wa taala, hanya ketaatan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan umat-umat sebelum Nabi Muhammad? Beriman kepada Allah, mengerjakan hari akhir dan amal soleh. Itu tetap ya, beriman kepada Allah. Nabi Ibrahim misalnya, nggak perlu yang lain-lain kan. Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam. Jika mereka beriman kepada Allah, hari akhir dan mengerjakan amal soleh, juga akan dimasukkan ke dalam surga. Sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah ayat 62 dijelaskan. Innallazina amanu wa amilu innallazina amanu walazina hadu wan nasoro wassobein. Sesungguhnya mukmin Yahudi zaman Nabi Musa ya, atau Yahudi yang sekarang boleh juga, Nasarani, Nasoro atau umatnya Isa alaihissalam, Al-Masih, Sobein di luar Musa dan Isa alaihissalam. Nah, barang siapa golongan ini ya beriman kepada Allah, hari akhir dan mengerjakan amal soleh, ya maka dijamin pahala di sisi Allah. Man amana billahi wal yaumil akhir wa amila solehan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yazanun. Jadi barang siapa di antara mereka ini, ya siapapun nabinya dulu, syaratnya beriman kepada Allah dan amal soleh, maka Allah masukkan ke dalam surga terbaik. Iman dengan sebenar-benarnya iman. Jadi tidak ada nabi menyuruh menyembah selain Allah. Ya, menyembah matahari, menyembah binatang, apalagi menyembah manusia misalnya kan. Mohon maaf ya, ini ajaran Islam itu dijelaskan semua. Ya, bukan untuk saling melecehkan atau menghina. Ya, kita tetap bersaudara apapun akidah, namun kebenaran yang ada di Al-Qur'an wajib kita sampaikan. Terlepas mau mengimani atau tidak itu urusan kita masing-masing. Ya. Juga dijelaskan ya di dalam surat Al-Mu'minun bahwa orang yang beriman ini akan mewarisi surga Firdaus. Allazi nayarisunal firdaus hum fiha kholidun. Mereka kata Allah, orang-orang mukmin itu akan mewarisi surga Firdaus dan kekal di dalamnya. Allazi nayarisunal firdaus hum fiha kholidun. Jadi tidak ada lagi kenapa kita harus memilih agama selain Islam. Tuh misalnya kita katakan orang tua saya dulu bukan agama Islam. Orang tua saya menganut agama lain. Tuhannya ini. Kenapa tidak mulai dari kita? Dulu cuma Nabi Muhammad SAW ketika beliau diangkat menjadi Nabi yang Islam. Istrinya belum Islam. Akhirnya masuk Islam. Utsman bin Affan dulunya enggak Islam loh. Abu Bakar As-Siddiq dulunya enggak Islam. Tetapi mulai dari diri kita sendiri, baru keluarga kita dan keturunan kita. Umar bin Khattab misalnya, enggak Islam. Jadi kita mulai dari diri kita sendiri.
terlepas orang tua kita apapun kepercayaan. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak Islam, tidak menyembah Allah, tapi Nabi Ibrahim menyerukan menyembah Allah, gitu lebih kurang. Jadi itu ya perlu kita pahami bahwa manakala kita beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya iman, seperti yang dijelaskan dalam tanggapan ini, maka dijamin Allah surga. Ya, innallazi wallazi na'amanu wa amilus solihati sanudkhilhum jannah jannatin tajri min tatihal anharu kholidina fiha abada. Sesungguhnya kata Allah, orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai yang indah di bawahnya dan kekal di dalamnya. Nah, barang siapa mengingkari, maka adalah ancaman Allah. Itu begitu, agama Islam itu begitu. Kok mengancam? Iya memang. Apapun aturan, sama dengan kita dengan peraturan hukum yang ada di Indonesia aja lah kan. Misalnya kan ada peraturan perundangan. Barang siapa melanggar, tentu ada hukuman. Ya, undang-undang narkoba yang melanggar ada hukuman. Ya, gitu. Yang mengingkari wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang yang mengingkari, menyombongkan diri, menolak ayat-ayat Allah akan dimasukkan ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasubu jahannam antum laha waridun. Sesungguhnya kata Allah, kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, kamu semua kata Allah, kamu dan apa yang kamu sembah akan menjadi umpan jahanam. Antum laha waridun, dan kalian semuanya akan masuk ke dalamnya, termasuk apa yang kalian sembah. Nauzubillah. Untuk itu saudaraku, mari kita berpikir secara cerdas, kita baca Al-Quran, cari kebenaran. Mudah-mudahan kita mendapatkan petunjuk dan cahaya. Sebagaimana Nabi Isa alaihissalam diutus oleh Allah meneruskan ajaran Nabi Musa, diberikan Injil yang isinya sebagai petunjuk dan cahaya keselamatan. Barang siapa memutuskan suatu perkara di luar ajaran Allah yang dimasukkan ke dalam kitab Injil, maka akan tergolong orang fasik, dan orang fasik inilah yang disebut orang yang mengingkari ayat-ayat Allah. Setelah Nabi Isa alaihissalam, diutuslah Nabi Muhammad SAW untuk meneruskan ajaran-ajaran Nabi sebelumnya, yakni dengan diturunkannya kitab suci Al-Quran berupa petunjuk dan cahaya keselamatan. Jadi lebih kurang begitu. Mudah-mudahan kita bisa mencerna, menerima, menghayati, membaca dan mengamalkan, ya, mengimani. Kalau kita ragu, ya, kita pelajari apa kitab suci kita, apa yang ada di dalam Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Jelas di dalam agama Islam, kitab suci Al-Quran itu tiada lain yang paling utama. Allah SWT mengutus semua nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW, memberi peringatan dan kabar gembira. Memberi peringatan barang siapa yang mengingkari atau fasik, ya, akan dimasukkan ke dalam neraka. Yang mengimani akan mendapatkan pahala yang mulia berupa ampunan dan pahala yang mulia di sisi Allah SWT, yakni surga. Innama tunziru manittaba'a dzikra wa khusyar rahmana bil ghaib fabashirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Ini di dalam surat Yasin 11 dijelaskan bahwa Nabi diutus untuk memberikan peringatan dan kabar gembira, ancaman dan pahala surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, bukan untuk menyinggung, menyakiti perasaan saudara-saudaraku yang berbeda iman, ya, tetapi inilah kebenaran yang ada di dalam Al-Quran agar kita berpikir untuk keselamatan kita di akhirat, tidak hanya di dunia. Selamat malam,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.